Suara yang ada di dalam pikiranmu, mungkin itu bukan pikiranmu. Mungkin itu kritikan dari temanmu, mungkin itu amarah dari orang tuamu, mungkin itu hinaan dari saudaramu, mungkin itu penolakan dari sekitarmu. Tapi sadarilah, tidak semua suara di kepalamu itu adalah suaramu. Anjing relate banget Dan belajar untuk membedakan mana pikiran kita dan diri kita adalah awal dari kebebasan. Wih, freedom. Ya, episode kali ini cukup Ditutup dengan jujur energi gue terkuras banget loh. Tapi relate gak? Anjing Iyalah. jangan tanya lah. Oh, iya, Gue dari tadi udah ngomong. pertanyaan kapan nikah, kapan lulus, kapan Kapan-kapan. Halo, selamat datang di Ruang Amat Podcast. tempat bercerita. Tanpa dijudge. Ganti-ganti ya, gak apa-apa lah. No apa? Long time no here. Long time no here. Pada sibuk nih, Live ngurusin apa update. sih? Live Anda yang dulu. sibuk ya. Enggak saya doang ya. Iya Gimana kan. Ji hari ini? Jangan gue dong, kalian dulu kan yang paling sibuk kalian setelah selesai. Oh iya, kan kita udah sempro. Semprotulation, Terima guys. kasih. Tapi guys, dia juga bentar lagi semprot tau guys. Kasih bucket Apa? ini kali ya. Apa yang berguna? Duit? Enggak lah, jangan duit. Ah udahlah, dia mah banyak duit. Amin ya Allah, enggak. Itu pay letter belum dibayar kan? Ini pay letter. Iya, gue belum bayar lagi. Jar nanti ya Jar ya. Guys, Aman. ini tuh gimana cerita secuil aja nih pengalaman sempro kalian karena kan gue belum nih ya. Gimana ya? Gimana ya? Sebenarnya kayak di luar ini sih. Bahkan Di luar ini ekspektasi. Di luar ekspektasi anjir. Kayak ini anjing. Kayak ini berisik banget gak sih? Iya, betul. Sorry Ini banget ya. Biasa nggak punya biasa tempat jadi kita tidak di punya kafe nih. tidak punya studio, jadi Hai, gimana? kayak di luar ekspektasi tuh anggapannya karena awalnya kayak beban banget, ternyata waktu sidang wah gampang banget. Cuman Itu tuh banyak tahu yang review kayak lu gitu, Zar. Review apa? Ya maksudnya kayak buat lo yang pada takut buat sidang tidak semenyeramkan itu Cio. gitu. Tapi Tapi kalian juga ngerasain. emang. Tapi kalian juga ngerasain kan kalau Iya sebelum sih. sidang tuh Deg-degan itu. Iya. Iya. Ini serius ya, gue pagi-pagi nih mandi kan, Iya dong. mandi berak tuh. Kenapa sih harus detail? Kenapa sedetail itu? Gue Iya. gak peduli Tapi ya bener, anjir. berak nih, udah kan beraknya tuh bener-bener yang lama, pokoknya sampai habis gitu ya. Apa Iya. ya? Terus tai dong. Terus Kan bisa Terus? aja air keran yang habis. iya. Itu di kosan gue sih. Udah seminggu. Jadi Berarti ini lu belum mandi? mari kita tebak, Anda belum mandi. Udah, cuman kemarin-kemarin tuh kayak ditutup, nyalain karena mesinnya harus diganti. Udah lah ya. Ya udah jangan sampai jadi bahas kesan. Cuman udah tuh mandi berak, terus gue tuh kan ganti baju ya. Baru pakai kemeja doang nih. Belum pakai celana, masih andukan. Iya. Tiba-tiba mules lagi. Berak lagi. Berak lagi. Oh kayak demam panggung ya, gitu Iya. biasanya gitu. Nervous itu. Jadi Padahal pengen tadinya tuh pengen udah apa? plong banget gitu. Oke. Gak tau di pagi itu. Makanya itu terus rusuh, terus datang ke kampus, ketemu dosen. Dimana gue dapet 2 dosen killer ya, terkenal Iya. killer. Jadi kayak Asli awalnya lagi. panik banget. sih? Tapi setelahnya kayak oh tenang gitu, walaupun ada Karena sedikit tahu gak sih mana itu dapat dosen pembimbingnya yang nyelow. Ya Oh, nggak sih? Jadi iya dapat sih. dosen penguji yang kayak begitu. Ya gak sih? Ya, enggak juga sebenarnya. Padahal yang ngejanjiin dapat penguji yang bagus. Pembimbing saya sendiri ya. Oh iya. Iya Ingat kan gak sih? waktu Oh iya, proposal. benar-benar itu kan beda ya, beda cerita. Oh, beda gitu. cerita. Kalau lo Iya. gimana Mim? Udah nih. Udah. Kak udah Kak. Jadi Ya udah jadi udah. pengen model terus ya. Udah. Jelek Kalau ya gimana? ininya. Jelek, pengen nervousnya. model. Iya, Padahal nama- minum nama- diapet deh. Ya kan Lain demam kali panggungnya hari gitu. itu Pak. Makanya- Hari itu Bu. Kalau dia Bapak. ke kamar mandi juga gak akan keluar gak sih? Itu cuman kayak Sakitnya doang ya? nervousnya doang ya kayak aduh mules gitu. Tapi ini tuh keluar. Oh emang pengen modal aja. Keluar. Serius. Dan gue ngerasa diare, tapi diarenya tuh cuma hari itu gitu. Yang pertama tuh keras, yang kedua tuh encer. Udah. Mim, ya lanjut. Iya lanjut Lo ya, gimana, Mim? silakan. Kalau gue, ya sama, gue juga ngerasa nervous kayak gitu deg-degan. Cuman yang pertama tuh kan ada pembukaan yang lewat Zoom itu gak sih? Iya. Itu kan, terus emang gue udah, Jangan terlalu, oh iya sih, gak apa-apa detail, soalnya ada yang belum. oh iya, nah, nanti tuh Supaya ada gambar. Bangsan. itu kayak
ada link untuk pembukaan si Sempro dulu gitu loh. Iya. Nanti kayak kita dikasih wejangan-wejangan dulu. Baik. Iya. Itu tuh biasanya sama Pak. Baik. Kemarin sama Pak gue sama Pak. Pak Yogi. Sebut nama. Itu dua dosen yang terbaik di kampus kita. Iya. Dadah, itu di skip aja ya. Iya dong. Aja ya, nggak boleh. No face no unif. Iya. Nah udah lanjut dari itu. Terus gue tuh langsung online bareng sama si bapak itu yang pertama. Jadi kan kalau Semprot tuh Ji ya, Iya ada dua. Iya Kak. Iya Kak. Ada dua penguji. Iya Kak. Si paling sempro Nah, aja. dua penguji ini tuh kadang-kadang ada yang emang jadwalnya tuh beda-beda gitu loh. Ada yang pilihnya online, ada yang pilihnya offline. Jamnya juga emang gak nentu gitu. Iya. Oke. Terus yang pertama ini belum juga beres itu Zoom pembukaan, dia udah minta telepon gua. Ngerti gak sih kayak Aing yang ini belum beres, ini gak apa-apa, out aja. Tapi dianya udah langsung telepon gitu kan. Oh, Aing belum siap-siap anjir. terus gimana dong? Terus ya udah bapak sebentar ya kata aku teh. Udah aja akhirnya cuman via call WhatsApp gitu. Oh, jadi tanpa- lu online. yang pertama online. Oke. Terus ya udah gitu kayak gue ngerasa kayak udah nih, ini udah ini. Gini aja gitu loh. Padahal gue udah nge-prepare yang kayak sebegitu rupanya, Iya, iya, deg-degannya iya. ya Allah. Taunya cuma gitu doang. Taunya cuma Kayak gitu mungkin kayak doang. diskusi ya bentuknya jadinya. Iya. Kalau udah Dia selesai. mah kayak anjing Effortless. maaf, kasar. Kayak video call biasa ngerti gak sih? Oh. Dan dianya juga nggak merhatiin gue gitu. Dia diem aja gitu sambil ngobrol gitu, sambil makan apa kacang. Enak Wah, ya? gitu. Pak iya aing ya, Diperhatiin Pak. loh, gitu. Butuh perhatian, Oh, tapi si paham. bapaknya enggak. Tapi pas yang kedua tuh sama dosen perempuan di kampus ketemu langsung. Nah kalau yang itu emang ada lah ya ambience sempronya tuh. Ketegangannya tuh ada Ada gitu. lah ya sedikit tapi soalnya udah kenal sama dosennya, iya gak sih? Kenal karena apa tuh? Karena bolak-balik mikirin proposal yang gak jadi. Masih sebel itu gue. Iya, bentar. Nih kalian ngomongin dari tadi gue dingin anjing tangannya. Gue ngebayangin. Nervous. Jadi ngebayangin nanti Lusa sempro berarti gitu. ya? Lusa kan? 3 hari lagi. Ah santai lah. 22. Sabtu. Sekarang ada apa sih? 22. Rabu. Gue nanya hari bapak, ibu. Selasa gak sih? Sekarang Yuk cari cek dulu. Rabu. Oh iya berarti Kamis, Sabtu. Jumat. Lah, Sabtu. Jumat libur. Tanggal merah. Berarti gue ke kampus Sabtu dong. Iya. Lu Anjing. jangan ngeluh, kosan lu di situ. Iya, iya. Anjing. Masih ngeluh. Gue niatnya mau pulang besok soalnya. Babi orang mau sempro pulang. Iya. Nih ma bapak gue tuh gak ngerti ya. Gue pergi ada kegiatan aja ditanya deh pulangnya kapan. Itu padahal hari kerja. Kalau misalnya Sabtu Minggu gue gak pulang baru ya. Tapi ini babi gue tadi aja deh cenah bade uwi. Katanya mau pulang gitu. Iya besok. Muncul jadwal sempro gue. Gak jadi. Gak jadi pulang gitu. Oke, live update gue ya. Ini singkat ya sambil kita menutup live update kita. Itu kemarin gue sempet udah kayak mau Apa tuh mati? Gimana? pesan juga kali ya buat anak kos gitu. Jangan suka ngebiarin kalian kelaparan sampai dirangkap lah makannya Tapi ya. emang Itu- bener lo udah mau mati? Enggak sih, cuman posisi tuh kemarin gue, jadi kan kemarinnya tuh gue tuh malamnya makan rujak yang asem dan pedas banget sampai gue, lo tau gak pedas yang mau muntah? Enggak lagi, enggak pernah. Tahu. Cuma Pernah ya? sampai pusing dong. Enggak, gue pedas yang sampai mau muntah gitu kan. Terus akhirnya malamnya tidur dan posisi perut gue tuh lagi kosong. Terus besokannya gue tuh baru makan jam 3 sore. Jam 3 sore gue baru makan. Itu makan gue gak masuk. Jadi gue maksain makan. Abis makan tuh bukannya kenyang. Si lambung gue tuh malah perih. Terus panas ke tenggorokan gitu lah. Akhirnya gue minum promah kan yang ada di Iya. kosan gitu kan. Terus habis gitu maghrib. Gue mau sholat maghrib. Gue muntah cowok. Tapi gak keluar apa-apa. Yang Jadi cuma ini cuman air kuning gitu pahit. Enggak sih. Oh enggak. Air zam-zam. Berarti enggak kosong keluar, banget. Gak keluar aja. Pokoknya gak Mana keluar. ada ke air zam-zam keluar dari dia sesuci itu aja. Sesuci itu muntahnya air zam-zam. Enggak dong. Aduh kalian mau minta nih. Enggak usah jauh-jauh ke Arab. Iya. Pokoknya gue udah gak kuat banget tuh. Udah. Gimana? Gue jadi merasa kayak suci nih. Enggak, ngelanjutin. Gimana terus? Iya Abis terus gue muntah? bener-bener gak kuat banget. Gue keringet dingin. Itu posisinya gue beneran sendirian. Terus kosan gue tuh bener-bener lagi sepi banget gitu. Gue mikir kayak ini gue kalau ada apa-apa gue ke siapa ya gitu kan. Terus akhirnya gue chat emak gue kan pas maghrib itu. Gue bilang kayak gini. Gue tidurin rebahan gitu kan. Gue gak kuat, gue pengen minum obat lagi. Tapi takutnya
gue kan tadi udah minum gitu Iya, siang, iya, iya. takutnya ini kan. Terus akhirnya gue tahan sambil gue nyiapin kresek nih samping gue gitu kan. Beberapa kali berikut gak keluar tuh si Heeh. isinya tuh gak keluar gitu. Akhirnya gue minum lagi. Karena lu nggak ada isinya nggak sih di dalam? Gue udah makan nasi kan. Iya itu Sebelumnya gue udah makan nasi. asam dan lambung yang naik. Iya dan porsinya juga lumayan gitu, nggak sedikit. Terus akhirnya perut gue tuh keroncongan lagi. Akhirnya gue masak mie lah karena gue males kan. Keroncongannya Itu gimana sih tuh? namanya Suaranya gimana? apa ya? Bodoh. Ya, Nggak, bodoh. Tapi gue Karena- suara keroncongannya. gimana? Bengawan Allah. Bener lagu keroncong anjing. Itu genre ya? Itu genre. Iya. Enggak. Itu beneran karena gue mikirnya gini. Merdu banget anjing tuh perut. Gini. Gue tuh kan tadinya mau anjing. Lanjut. Ini lu tadi bilang live update-nya dikit ya. Ini jadi panjang gara-gara lu ya. Jadi pas gue mau order makan tuh gue ngelihat makanannya aja tuh udah pengen muntah, paham gak sih? Iya pernah Iya, gue iya. juga gitu. Iya, jadi gue kayak dari maghrib sampai jam 8-an itu gue tuh mikir kayak apa makanan yang bikin gue bisa makan gitu kan. Terus gue lihat gue inget ada mie gitu. Terus mie kayaknya enak gitu pakai telur kan, pedes-pedes gitu. Terus akhirnya gue order lewat Alpha Gift. Gue order, gue masak. Itu biasanya mie gue bisa habis kurang dari 1 menit. Itu setengah jam gue ngabisin sambil makan, sambil lihat HP, sambil gue kayak Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah pengen muntah ya Allah. Ya Allah beneran itu gue kayak aduh gue gak kuat. Terus gue tiduran dulu. Ini jadi berat. Beneran. Dan terus gue makan lagi kan. Astagfirullahaladzim. Nyium bau telur. Gue pengen muntah banget. Bener-bener pengen muntah. Terus gue kayak ya Allah. Gue biasanya ini bagian paling nikmat di mie gitu kan. Gue pengen muntah. Terus akhirnya gue habisin. Gue minum obat lagi. Gue tiduran. Pertama kalinya tuh kayaknya di tahun 2024 gue tidur di 8:30 malam. Dan sampai besok paginya gue baru bangun. Enggak pagi lagi, jam 10-an gitu gue baru bangun. Enggak deng, pagi deng. Pagi-pagi gue bangun terus gue Iya. tidur lagi. Iya itu, anjir itu bener. Tapi gila bridgingnya bagus deh. Iya udah bagus nih. Tapi sebenarnya bridgingnya kayak yang tadi ya. Ngomong-ngomong soal tekanan. Kanan, tertekan ya. Tertekan Lambung kan gua. sebelum. Ya itu masih masuk sih sebenarnya. Gue mau ngomong tekanan yang pas sempro. iya lu kan tadi ada gitu kan. Tangannya Iya. udah mulai dingin kan. Rasa Ini udah enggak loh. Tapi pas lo ngomong semprot lagi kan degan lagi. Tapi kalian pernah ini gak sih ngerasain tekanan-tekanan yang dimana dipicu dari hal-hal yang sebenarnya kalian tuh nggak terlalu pikirin gitu itu tuh apa? Dulu tuh mikir kayak ini tuh tidak berdampak gitu, ternyata pas sekarang tuh baru kerasa gitu dampaknya entah ke mana aja ya, mau ke nggak bisa tidur, pusing, Mungkin mual, Makanya nangis, kayak trauma gitu kali. bisa. Iya kayak gitu. Pernah nggak? Ini kan Pernah, ini kan sebuah pernah. pertanyaan ya ibu. Oh, iya. Bapak. Kayak nggak maksud gue kan kita mencerna dulu ya. Iya Ji, masih ya. dulu, takutnya lo masih mau ngomong kan. Iya kita menungguin. Udah ngomongnya. Udah. Pernah. Udah ya abis ini lu jangan ada ngomong ya, lagi. ada part ditanya udah gitu ya. Anjing. Pernah. Nah, Pernah. soalnya, Kita udah Loh, jawab. kita udah nih. jawab lu Iya, nggak iya, balas iya. lagi. Soalnya ini gue nggak tahu ya akhir-akhir ini. Nggak akhir-akhir ini sih, udah setahun ke belakang lah. Gue tuh ngerasa gue tuh pernah dimarahin sama bokap. Dulu kan ajaran orang Padang ya biasa. Tahu lah orang-orang apa ya keturunan Sumatera kan cara ajarnya keras-keras ya. kan. Kalau sekarang tuh ini istilahnya ajaran Nikita Willy dan Nikita Mirzani. Mungkin lu yang termasuk Nikita Mirzani ya. Iya kan? Iya sekarang tuh itu. Tapi ya bener kayaknya itu kayak keras. Jadi dulu tuh ada feeling yang dimana lu tuh kayak ngerasa, lu pernah waktu ini gak sih demam terus ngerasa halu gitu? Pernah. Feeling kayak ada kosong di dada tuh kayak gimana ya? Susah sebenarnya ngejelasinnya. Kalau gue lagi demam biasanya ngerasanya benda-benda tuh jadi gede. Nah kalau Itu gue halu kayak kan? nge-stretch gitu kayak ngejauh. Misalnya nih kasur nih ya. Gue tuh di di ujung kasur. Ujung kasur tuh kayak jauh banget. Kayak di Papua gitu kan. Kejauhan goblok. Jauh banget lagi. Ujung kasur yang di sini di Bandung, yang satu lagi di Papua. Enggak lah anjing. Tapi ya kayak gitu. Nah, feeling walaupun bukan secara ini ya kayak pandangannya, cuman feeling yang ngerasa ke dadanya kayak kosong itu tuh ada lagi gitu, muncul lagi selama 1 tahun ke belakang. Dan gue itu nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu istilah ke-trigger gak sih?
Ya nggak Ketrigger sih? dari Ketrigger. ya masa-masa lu Iya. yang trauma dulu itu gak sih? Nah, Maksudnya kejadian yang udah pernah lu alamin, terus di masa sekarang nih lu alamin lagi, terus lu keinget sama kejadian yang lalu gitu Iya. kan? Iya, Itu iya, kan iya. maksudnya kayak, Mungkin bukan bukan keinget keinget, kejadiannya tapi tapi rasanya sama. kerasa Jadi gue aja orang tua gue sekarang udah jauh lebih baik dalam mendidik. gitu. Nggak ada main tangan, main kaki. ya udah nih kita Willy lah ya main sekarang. bola. Enggak ya? Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Coba diri lu sendiri ya. Mencoba. Mencoba. Ya. Di sini si Jia dia nggak ketawa. Gue gak, sorry deh gak kedengeran Cok. Rada bongnya dikit. Tapi ya udah lebih baik gitu. Cuman rasanya tuh jadi rasanya sama, tapi feelnya tuh beda gitu. Maksudnya nggak ngerasa kayak trauma ke arah ya gue takut sama orang tua gitu. Enggak. Tapi lebih ke kepikiran hal yang nge-trigger itu. Dirasainnya sama gitu. Iya. Dan itu tuh pengaruhnya ke kadang kalau misalnya ngerasa kayak gitu nggak bisa tidur atau entah tiba-tiba keluar air mata, bukan nangis yang sesegukan ya, tapi cuma keluar air mata, lebih sering mellow dan paling sering tuh ya itu ngerasa yang kosong gitu. Dan biasanya kalau ngerasa kosong gitu tuh bener-bener harus, gue mau gak mau harus berinteraksi dalam bentuk apapun, mau sama orang yang dikenal ataupun enggak gitu. Nah gue ngalihinnya ke game gitu, karena ini nggak tahu ya, walaupun gue punya pacar, ngobrol tuh ya udah gitu, pas ngobrol oke gitu, hilang. Cuman pas udah selesai tuh ada lagi. Tapi kalau main game tuh karena mungkin durasinya, lupa waktunya lebih lama kali ya. Jadi lumayan kebantu tuh. Kalau enggak ya gue ngubungin teman buat kayak nginep di mana gitu. Seenggaknya lo ada temen interaksi sama manusia lah iya, gitu ya. harus ada interaksi. Karena kalau nggak ada tuh ya nggak tahu, ngerasa gue bisa duduk di depan komputer cuma kayak ngelamun gitu. Paham. Nah, gimana tuh Ji? Dan kejadiannya gue bisa tarik sih terakhir, sebenarnya nggak bisa diceritain detailnya gimana. Iya. Tapi Intinya aja. Trauma dari tempat, gue nggak bisa bilang trauma karena self claim kali ya kalau trauma. Tapi setelah kejadian magang Iya, gue tapi lah. kalau misalnya lo emang ngerasa hal itu mengganggu dan gak nyaman, ya bisa dibilang trauma juga sih. Ya nggak tahu sih itu dalam bentuk trauma. Dan kalau kepikiran hal itu gue tuh ngerasa malu, lu paham gak sih? Kayak bukan ngerasa malu sih, kadang ngerasa bodoh gitu, kayak entah kenapa gue ngelakuin itu atau kenapa harus kayak gini endingnya, yang kayak gitu-gitu. Itu yang gue pusingin. Gue tuh mau ke psikolog tapi miskin gitu, kayak bingung anjing. Tapi gue juga kayaknya hampir setiap orang mungkin pernah ya Jar ngalamin Iya. hal yang kayak gitu, karena gue pribadi juga pernah. Tapi kalau lu kan tadi jadi ngerasanya kosong gitu. Terus feel-nya beda, cuman keinget aja gitu kan. Ya gak sih? Kalau gue jadi ada kejadian yang sama tapi di orang yang berbeda gitu. Oke. Tapi jadinya ke-trigger gitu. Iya, karena lo lihat kan. Dan gak tahu kenapa kelakuannya tuh bukan kelakuan. Contoh. Contohnya gini misalnya. Kan kalau lu tadi dari orang tua ke tempat kerja. tempat kerja. Heeh. Tempat kerja atau tempat tempat Iya, kerja. tempat kerja lah. Ya. Ke tempat kerja gitu. Kalau gua itu adalah bagian dari keluarga gua ke pasangan gua. Iya. Jadi ada satu, misalnya gini ya. Dulu si keluarga gue ini, satu orang di keluarga gue ini tuh pernah ngelakuin hal ini gitu ke gue. Terus Contoh yang umum untuk di-share. Umum. Jangan terlalu signifikan banget sih. Iya sih. bentar ya gue mikir dulu. Yang benar-benar bikin gue anjir gitu. Langsung kayak anjir kok ini orang ngelakuin ini lagi gitu ke gue. Nah gue mikirnya gitu. Nah gini. Ngelakuin kesalahan yang sama. Gini, enggak. Ini kita contoh hal simple aja ya. Jangan yang sampai kayak misalnya berat yang parah-parah berat. Enggak gitu. Misalnya gini nih. Dulu tuh si orang ini yang bagian dari keluarga gue tuh pernah gini. Misalnya gue ngomong cerita gitu. Terus kayak gandengnya ngomong wae. Iya. Gitu. Nah dari situ tuh gue bener-bener gak mau ngomong banyak-banyak sama dia. Until now. Bener-bener sampai sekarang tuh gue bener-bener secukupnya aja ngomong sama dia gitu. Dan pernah juga pasangan gue waktu itu kayak gitu. Pas gue lagi
moodnya lagi bagus lah, gue ngomong gitu kan kayak cablak aja lah, Iya. segala diceplosin gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia kayak Lagi gandeng, iya kamu dari tadi ngomong wae. Demi Allah dia Iya. ngomong gitu. Tapi itu konteks dia bercanda. Gue tahu itu konteks dia juga sambil ketawa kayak itu bisa cicing bisa eta ya Allah gitu loh. Paham Iya, gak sih iya, kayak, iya. mau nih gandeng ngomong wae tadi teh cini gitu. Terus gue langsung beneran diem. Tapi emang after itu si pasangan gue minta maaf gitu kayak misalnya bukan maksud kamu jadi diem beneran gitu, enggak. Tapi itu teh tanpa gue Ke-trigger ya. sadari itu nge-trigger gue karena Nge-trigger gue pernah sesuatu. digituin sama orang yang benar-benar bikin gue sakit hati gitu. Iya. Kayak lo misalnya mood lo lagi bagus ngomong nih, terus tiba-tiba gandeng tuh ngomong wae. Kayak sakit gak sih? Sakit Gue gak sih? pernah digituin juga Ji. Sama Iya kan? lagi sama orang yang ada di keluarga gue. Iya kan? Iya sama banget. Jadi bikin gue nggak tahu mungkin bagi orang yang belum pernah ngalamin itu hal yang biasa, Biasa. aja gitu. Iya. Cuman gue tuh orangnya sensitif banget ke senggol dikit tuh gue tuh bisa. Bacok. Apalagi sama orang yang deket. Oke. Kalau sama orang Iya, lain iya. mah gue bodo amat anjing malah gue senggol balik gitu kan. Panglima tempur kan. ngeri. Enggak. Tapi kalau misalnya sama orang yang deket tuh gue malah yang kayak sakit hati ini. Hati ini Imas banget. sakit gitu. Digituin sama orang tuh sakit banget gitu lah contoh halnya gitu. Ini itu kayak kalau misalnya kita lagi cerita terus saha nunanya. Itu tuh lelucon yang bikin itu gue kayaknya kalau Sakit dulu hati. itu menganggap hal itu bercandaan tapi sekarang tuh Kalau Sekarang di tuh kayak- orang dewasa digituin. kayak pengen kontol anjing sih. iya. Aing serius-serius gitu. Terus Oh, gimana? kalau lu tadi Mim kan Gimana? ngerasain yang Mim? sama juga Sama, Mim. sama. Tapi gimana maksudnya? Gue juga kayak gitu. Kalau gue dulu ke triggernya tuh ketika ada salah satu anggota keluarga gue kayak menurut gue itu tuh hal yang gak baik lah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang emang gue lihat dan gue rasa itu tuh hal yang buruk. Nyopet. Terus, Nyopet. Ini ya, kriminal mulu buruk nih bukan? Ya, buruk Iya, tapi itu buruk. kejauhan gak sih? Narkoba misalnya Mim. itu lebih parah. Itu lebih jauh. Kalau apa-apa. Nah terus udah kayak gitu, gue ngelihat hal itu tuh dilakukan sama mantan gue. Kayak, aduh gak bisa lagi. Jadi ya kayak mana gitu loh Ji, yang tadi Iya. ngerasa ke-triggernya tuh di Iya, situ. iya. Jadi perlakuannya tuh sama gitu. Iya, iya. Iya Kayak trauma. Berarti kalau kita tuh lebih ke kayak trauma di masa lalu terus Heeh. keungkit lagi sama orang yang beda. Jadi Iya. kita tuh dapat lagi feel Ke-triggernya sakitnya itu loh. gara-gara Jadi itu. ke-triggernya tuh kayak Kalau lu kan gitu. makanya ke feel sakit itu kan. Iya. Kalau gua tuh lebih ke ujungnya tuh lebih ke pemikiran kayak entah gua tuh mikir kayak apakah gua cocok di sini, apakah gua bisa melakukan hal ini gitu. Nge-trigger hal-hal itu gitu. Iya. Ngebuat ngerasa nggak pede terhadap sesuatu apalagi terutama di lingkungan kerja ya. Jadi kebawahnya ngaruhnya ke gitu. kepercayaan diri lu ya. Iya. Kayak, Ya nggak sampai ke arah self harm, nggak. Jadi cuma Tapi lu tuh kan tadi sampai gak bisa tidur gitu-gitu kan. Aha. Dan harus berinteraksi sama orang kayak gitu ya. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Cuman gue gak tidur tuh. Tadi sebenarnya sebelum kita tag juga gue udah ngomong kalau misalnya gue pernah ngerasain yang dimana kata orang-orang kepala kita tuh berisik sama omongan-omongan lah. Iya, Banyak iya, omongan. Iya, iya. Nah itu tuh misalnya gini nih. Jadi kayak satu trigger, satu kasus misalnya. Bukan satu kasus atau apa ya. case ya Ya kasus. kasus sama aja. Ya satu kejadian. babi. Satu kejadian itu tuh yang bikin gua keinget itu tuh kejadian negatif yang lain tuh Lalu-lalu juga keinget. keikut. Nah makanya jadi berisi kepala gua tuh kayak gitu misalnya kan tadi. Gua berarti nggak boleh ngomong. Oh berarti gua berisikah orangnya gitu kan. Nah Ya. terus ditambah lagi ada misalnya kejadian dulu misalnya gua pernah di sia-siakan misalnya oleh seseorang. Itu tuh bakal ikut masuk juga kayak oh berarti gua nggak worth it mungkin ya orang-orang nggak mau Iya, iya, ngedengerin iya, iya. gua. Berarti juga larinya ke kepercayaan diri juga Iya kan. sama baliknya ke kepercayaan diri sendiri Cuman juga. emang jadi berisik gitu di otak Jadi lo. berisik. Dan sampai sekarang gue belum sebenarnya udah tahu ya Mim caranya tadi yang gue ngalihin gitu gimana caranya gue nggak mikirin hal itu kan supaya si otak gue tetap waras. Gue ngalihinnya ke hal-hal yang bisa bikin otak gue relax dan perasaan gue tuh nyaman lagi. Fix gitu. narkoba. Anjing. Go. Wih, Enggak. kosannya di Itu Jangan, tadi jangan. bilangnya ditaruhnya di Digerebek pot aja. yang sebelah sana Ji. Nanti tinggal diambil aja. Depan gang gue pernah ada lagi testimoni di IG terus gue lihat anjing depan gang gue kalau gitu gue ambil tadi. Wah, goblok. Enggak. Enggak.
Gimana Jar? Iya, kayaknya kita butuh ini gak sih kayak psikolog yang mau diajak mengobrol. Sebenarnya collab, tapi lebih ke kita konsultasi gratis ya. Tapi ya, sependek ilmu pengetahuan yang gue punya, kalau yang gue lihat dari tadi si Zarvan, cara mengalihkannya itu dengan berinteraksi ataupun main games, ya kan? Terus lu juga ngalihinnya ngelihat konten-konten yang lucu dan lain-lain. Sebetulnya kenapa hal itu sama kalian masih sering terjadi, kalian rasain? Ya. Karena kalian tuh nggak mencoba untuk menerima, tapi hanya mengalihkan. Kalau misalnya emang segala macam yang lu rasain itu selalu lu alihkan, di dalam diri lu kan ada inner child ya. Iya, Ada iya. anak kecil. Ada bersincu. Ada anak kecil. Ya, ada ada anak kecil yang emang harus lo rawat. Tapi gini, what if ya, kalau kita tuh udah merasa kalau hal itu tuh nggak bener nih. Kita tuh udah kayak, oke, kita tuh sadar untuk kayak kita harus nerima hal ini. Ya. Tapi tetap kerasa gitu loh, walaupun kita udah sadar. Nah itu yang gue pusingin Gini, tuh gini. gimana cara menghilangkan bener-bener loss gitu. Lu harus bisa belajar yang namanya ngerasain apa yang lagi lo rasain. Kalau misalnya emang lo lagi ngerasanya sedih, lo lagi ngerasa marah, itu tuh kan hal-hal negatif. Sebenarnya hal-hal negatif tuh harus kita peluk juga. Bukan hal-hal bahagia doang yang harus kita banggakan, tapi kayak misalnya hal-hal kesedihan, hal-hal marah yang ya negatif itu perlu kita rangkul, yang kayak nggak apa-apa lo harus marah sekarang, nggak apa-apa lo harus ngerasa sedih sekarang, tapi secukupnya ya. Filosofi Bilang ke diri. teras gak sih? Tapi serius deh. Tapi bener duduk kan ngomong. filosofi teras kan? Iya. Beda. Ya ada di buku itu ada. Harus bisa berdialog sama diri lo sendiri. Oke. Nah, Kalian berdua sering nggak ngobrol sama diri lo sendiri? gue pribadi sering kalau gue lagi ngerasa sedih. Nah tadi ya Mim, kan kita kalau misalkan ngerasa sedih, kita harus meluk rasa sedih itu gitu Iya, kan. iya. Perasaan apapun, marah, Iya. sedih, bahagia gitu-gitu. Nah kalau gue tuh, lu tahu nggak sih mitos kalau mata kita endut-endutan yang sebelah kiri itu bakal nangis? Tahu nggak sih? lagi? Nggak tahu, tapi kalau nangis dari sebelah kanan atau kiri yang ngeluarin air mata duluan itu gue tahu. Enggak, itu beda lagi mitos. Itu teori beda-beda. film. Beda Ya mitos. maksudnya itu kan teori dari film kan. Kalau Cuma- dari mata kiri itu kayak sedih banget atau gimana Oh ya? gitu. Iya kalau Iya. dari kiri tuh kayak bener-bener dari hati, sakit hati. Kalau Iya. dari kanan tuh bahagia, kata gitu kan. Bisa. Bisa Jadi yang mana yang duluan keluar gitu. Enggak, kalau gue Coba. mah Nggak tiba-tiba lu kayak, wah ini mau nangis nih, mau nangis. Mana ya? Rekam dulu, mana ya? Kiri kanan. Gue sebenarnya tadi gitu. Oh nanti ya cobain. Coba. Iya. Tapi itu bener gue pernah dengar. Enggak, kalau gue ini katanya tuh mata, kalau misalkan kalian pernah sih Kedut-kedutan gitu. ya kedut-kedutan gitu kan. Kalau yang sebelah kiri tuh berarti lo mau nangis yang bener-bener nyesek gitu. Ya. Itu tuh nggak tahu mitos, tapi gue tuh selalu kejadian aja hal itu gitu dari dulu banget gitu. Dari pas gue tahu mitos ini tuh, setiap mata gue kedut-kedutan gitu, entah itu besoknya atau berapa hari kemudian tuh gue pasti nangis yang bener-bener nyesek banget. Dari kemarin-kemarin, nih sebelum yang gue pergi ke Solo itu loh, Ya, gue ya. ngomong. Terus gue pernah bikin SG juga di second kan, yang ini mata gue kedut-kedutan mulu, pernah pokoknya tuh. Kenapa ya gitu, tapi nangisnya nih nggak dikeluar-keluarin gitu. Gue tuh sampai gini, jadi itu tuh kayak jadi pengingat gue gitu lah. Iya. Untung nanti akhirnya gini, kalaupun nanti gue nangis, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang mungkin nanti bakal ada hal sedih yang bakal datang di hidup gue gitu loh, paham gak sih? Nah gue tuh udah nyoba kayak gitu Mim, kalau misalkan ada rasa sedih yang akan datang gitu, yang datang ke hidup gue udah berdamai banget gitu. Kalau misalkan Iya. tiba-tiba gue nangis karena suatu hal gitu. Cuman yang bikin negatifnya itu adalah afternya. Jadi malah misalnya gue sedihnya tuh karena misalnya ya, kayak kemarin nilai gue tiba-tiba ada problem, sedih nih. Gue nerimain rasa sedih itu. Iya. Tapi tadi balik lagi, rasa sedih yang lain tuh tiba-tiba ngumpul lagi. Jadi dari rasa sedih yang lain tuh ikut, apa namanya? Ikut nimbrung gitu Ikut ya. nimbrung gitu loh. Iya. Walaupun gue kayak udah menerima rasa sedih itu, cuma malah rasa sedih yang lain tuh malah ikut masuk gitu. Gimana ya? Supaya kayak kita tuh ngontrol diri kita untuk sedih Iya, itu iya. secukupnya aja gitu. Jangan malah jadi yang lain Kayak- masuk gitu. Kayak lagu. Ya secukupnya. Iya. Iya. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu Iya, mah, iya. 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 Kayak orang bener anjir. Iya, anjir. Tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh, kalau yang sempat gue baca juga hal wajar. Sebenarnya memori-memori buruk
tuh nggak bakal pernah hilang sepenuhnya. Nah, Ya kan? tadi si Jarfun soalnya kan dia ngomong gimana caranya biar si memori itu lost kan. Gue bukan memorinya lost, tapi lebih ke gue udah tidak tidak sedih ya sama sih kayak berdamai dengan problem itu gitu. Tapi sampai sekarang walaupun gue tahu harus berdamai karena kedepannya ini menyangkut pautkan dengan cara mencari uang ya, dengan hidup, karir gitu. Jadi rasanya tuh gimana ya? Ada tekanan lain di mana gue harus cepat-cepat berdamai karena gue bentar lagi akan memasuki dunia ini gitu. Masuk dunia nyata yang kayak Ya. hello world, I'm here. Hello world. Tapi tadi lanjut. Iya. Gimana? Kadang gitu kan tadi yang kata gue, kalau hal-hal negatif yang pernah kalian alamin tuh emang gak bakal sepenuhnya bakal lu lupain. Ya. Tapi ya emang cuman bisa berdamai aja kan sama hal itu. Dan kalaupun emang gimana sih cara kita buat kayak apa ya, bukan menerima, kan kalian udah nerima juga ya, tapi gimana caranya mungkin buat gak ke-trigger lagi gitu. Ngontrol diri aja Kontrol mungkin diri ya. Bentar ya. Mikir Enggak, dulu. kenapa jadi kayak kita konsul ke sini Kenapa mah. jadi ya? Kenapa jadi ke aing, tapi emang bener apa ya, maksud gue hal-hal itu tuh bisa terjawab oleh waktu. Tapi bener-bener Iya, kayak iya. tadi lagi Jar. Kayak yang lu kan pernah ngalamin di masa lalu, terus lu keinget di masa sekarang, Iya. tapi lu menyadari oh ini tuh dampak dari masa lalu gitu Iya. kan. Berarti itu kan waktu yang menjawab Tapi kan. gini maksud gue udah ngerti mungkin ya. Mungkin seperti case-case di mana gue nggak bisa tidur, itu emang harus konsul kali ya, maksudnya untuk nyari jawabannya Jadi kenapa narkoba. gitu. Enggak dong. Siapa tahu butuh. Mabok Iya. enggak bercanda. Ini apa? Jadi lupa. Jawabannya tuh di luar yang dampak-dampak negatifnya ya. Ada satu hal yang bisa gue jawab adalah gue harus ada feeling dimana gue harus ngebuktiin dulu kalau gue bisa untuk mencapai satu titik, entah gue keterima kerja di mana atau gue bisa menjalani kerja di mana, untuk kayak oh ternyata gue tuh bisa untuk ngilangin overthinking yang untuk ngilangin itu overthinking tuh. gue yang kayak gue nggak bisa nih di sini, gue waktu itu dihajar habis-habisan di sini dan gue bisa ngebuktiin. Nah, Yep. gue butuh feeling itu gitu mungkin untuk ininya ya. Makanya gue selalu maksain untuk kayak ya nyari opportunity lain, nyari entah tempat magang dan lain-lain untuk sebelum beneran lulus gitu. Oke. Kalau yang waktu itu gue nonton tuh, yang di Raditya Dika, yang dari si dokter psikolog itu, psikiater itu, dia bilang kayak gini, kalau misalnya orang itu sehat secara mental, dia nggak akan mencari kepuasan itu. Ya udah ngalir aja gitu, nggak akan mencari suatu kepuasan. Tapi kalau misalnya emang si orang itu punya ada goresan di hati gitu ya. Kayaknya gue bener-bener ke psikolog anjing. Kayak misalnya yang ada luka di masa lalu yang bikin itu tuh mana jadinya terobses, Jar. Oh, terobses untuk ngejar sesuatu ya? Yes. Dan hal itu tuh ketika lu nanti mencapai apa Iya. yang lu obsesin itu, lu bakal ngerasa kurang. Iya, dan gak akan pernah ngerasa cukup. Nggak akan Iya, ngerasa cukup. gue baru inget. Iya Dan lagi. itu tuh jeleknya di situ. Karena mana tuh bakal selalu ngerasa diri lu tuh kurang. Tapi kalau misalnya ngerasa kalau itu sebuah jawaban, sama aja sih. Maksudnya jawaban dari overthinking gue gitu, kayak oh kayaknya harus ini. Dan setelah itu masa overthinkingnya udah hilang. Mungkin nanti akan ada overthinking lain gitu. Pasti. Cuman yang ininya tuh hilang dulu gitu. Ya itu. Jadi harus bisa membedakan mana yang emang harus lo kejar tapi bukan secara obses, ngerti gak sih? Biarin ngalir aja gitu. Dari ngalir aja sih, Sebenarnya Jar. obses kayak gitu tuh ada positif negatifnya juga ya. Maksudnya positifnya lo terus berkembang gitu. Lo terus nyari lagi kan. Tapi di satu sisi lo terus tertekan gak sih? Iya, itu benar. Ya itu makanya ada dampak negatif dan positifnya gitu ya. Positifnya kan tadi lo nggak cukup di sini, lo berkembang lagi, lo nyari Iya, lagi, iya, yang lebih gitu. Cuman yang negatifnya gitu, lo gak akan cukup gitu kan. Dan Paham. yang sedang lu kejar sekarang tuh sebenarnya lu lari sendiri tanpa ngajak inner child lu. Gue gak tahu inner child gue apa sumpah. Semua Sebenarnya- yang gue pengen secara bocah ya. Gue gak ngerti pengertian inner child itu apa. Cuman gue mikir kayak ada beberapa yang ngehubungin. Misal dulu kita gak punya mainan A. Dan pas gede ketika udah punya duit. Kita bisa beli gitu. Nah yang gue tahu pengertian inner child itu kan. Dan sekarang apa yang gue pengen semuanya tuh udah tercapai gitu. Gue bisa main game game yang gue suka.
di rumah gitu tanpa harus keluar duit buat bayar warnet atau ya kalau dulu warnet gitu. Sekarang udah bisa main di rumah. Itu tuh udah ini gitu. Cuma itu doang gitu yang gue pikir inner child gue tuh sudah tercapai. Oh, I see. Ya tapi sebenarnya inner child tuh bukan hal-hal yang lu nggak dapetin aja di masa kecil nggak sih? Kayaknya hal-hal yang pernah terjadi juga apa gimana ya? Mimpi? Bukan mimpi sih, tapi lebih kejadian yang lu dapatkan di masa lalu, di masa kecil, yang menurut si anak kecil ini tuh gak nyaman. Itu tuh kan bakal kebawa sampai lebih dari sekarang kan. Jadi pengen ada di posisi nyaman. Maksudnya merasa ingin di posisi nyaman atau gimana? Ya semua orang pengennya gitu gak sih? Di posisi yang lu inginkan pada Iya, saat lu kecil itu. Gak Iya sih? maksudnya kecilnya kita ngerasa gak nyaman. Dan kita ngerasa nyamannya seperti A gitu. Nah itu kebawa sampai gedenya gitu kan? Mungkin? Iya bisa. Kayak kepengen juga kan tadi gitu sebenarnya. Gue juga sama sih kayak Zarfan tadi, kayak kepengen gue udah sebagian udah bisa gue Capai. lakuin, bisa gue capai gitu di umur gue yang sekarang. Cuman kalau gue tadi inner child gue itu tadi yang misalnya kayak karena kejadian ini bikin gue jadi pribadi yang pengennya disayang terus, yang didengerin terus, dimanja terus gitu-gitu loh. Ya itu bisa Nih, jadi ini kan. gue ada lagi nge-screenshot Apa? zaman kapan banget lagi. Apa? Dari Get Calm, Mm-mm. bahwa inner child itu adalah bagian dari jiwa kita yang emang masih mempertahankan sifat-sifat kayak anak kecil, kepolosan, Oh, I see. kreativitas, rasa ingin tahunya yang lebih, kayak Iya, gitu-gitu ya. Jadi secara garis besar inner child itu adalah jiwa anak kecil yang hidup di dalam diri kita. Iya, Kayak iya. gitu. Dan terus Paham. dari sini juga gue screenshot dari Great Mind. Lu baca deh yang Great Mind. Bagus. Katanya tuh reaksi kita terhadap orang lain itu berakar atau berasal dari apa yang sering kita dengar, sering kita lihat ataupun yang kita alami di masa kecil. Ya berarti. Ya kayak gitu. Paham. Dan reaksi-reaksi itu tuh muncul tanpa kita sadari. Ngerti gak sih? Kayak gitu aja gitu. Muncul secara gitu aja. Natural gitu ya. Iya. Iya, iya. Natural aja gitu. Wih, Paham. gila dalam banget hari ini. Dalam. Ada iklan sebentar ya. Karena ini sedang rekaman di luar. Cuman ini sih, gue tuh ini baru muncul ya konten di TikTok gue gitu sebelumnya. Ada yang bilang kenapa sih Gen Z itu dikit-dikit stres mental health. Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, yang diomong itu ada benernya kayak ya generasi milenial pada tahun itu banyak yang narkoba kok. Banyak yang maksud tuh dia tuh mungkin merasakan hal itu, cuman dia tuh belum mengerti itu apa. Jadi mengalihkan ke hal-hal negatif gitu. Nah, sedangkan Gen Z itu informasi yang kita dapat lebih banyak kan? Informasi yang kita dapat lebih banyak dari mana aja, cepat gitu. Dan ya sekarang kan gini, konten pendek lebih disukai kan ketimbang konten panjang gitu karena dengan adanya si TikTok ini. Iya benar. Nah, jadi informasi yang masuk banyak banget. Jadi kita tuh lebih aware terhadap hal tersebut, cuman jatuhnya malah berlebihan. Itu bener banget Jar, tadi tuh gue mau ngomong itu lo tahu, itu bener-bener kejadian di diri gue sendiri gitu ya. Kadang suka mikir kayak gini, tiap gue dapat informasi baru gue mikir gini, kayaknya mending gue gak usah tahu dah. Dan kebanyakan kalau misalkan ada konten yang menurut gue bikin kepikiran, gue langsung skip aja. Sekarang tuh kayak gitu, soalnya itu bener-bener jadi faktor utama yang bikin gue stressful banget akhir-akhir itu. TikTok tuh informasinya bukan cuman entertainment aja atau kreativitas aja gitu, yang mana kan sebenarnya TikTok dari awal tuh nunjukinnya gitu kan, fun gitu. Terus Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nggak tahu. Nggak apa-apa, biar ada background musik. Oke. Ini ada backgroundnya sedikit ya, supaya lebih menghayati gitu. Tapi kan sekarang sedih. gak apa-apa nih, biar gue nangis nih. Ini berasa ini di lobi-lobi hotel gitu pas lagi makan. Lagi lunch ini. Iya. Terus Tapi sekarang tuh banyak yang beredar tuh kayak informasi-informasi yang luas banget. ya benar sih. Apa aja ada. Dari sejarah
sampai masa depan tuh ada gitu informasinya. Itu benar-benar menurut gue bikin stressful banget. Apalagi kalau misalkan informasi masa depan yang kayak ini tahun segini tuh bakal ini nih gini, bakal ada kejadian ini. Iya sih. Anjir lah, itu gue benar-benar kayak ya mending gue nggak usah tahu, udah mending Iya. naturali aja gitu. Gue taunya. Ntar. Gitu. Ya kan? Itu sih iya sih jadi salah Benar, satu benar. yang bikin generasi kita tuh sangat amat overthinker, Overthinker. ya kayak Iya. orang-orangnya. Bener. Gimana ya caranya, maksudnya kayak kita tuh memanfaatkan informasi yang cepat beredar tapi nggak ngerusak juga mental dan nggak bikin kita jadi overthinker juga gitu. Gimana ya? Ini kita harus sebagai generasi muda kita harus memikirkan hal itu loh guys. Nah, kalau gue tuh caranya adalah untuk bisa memfilter mana yang emang harus gue tahu sekarang, mana yang harus gue tahu. Tapi kan ntar. susah, maksud dengan munculnya bisa. serandom itu. Nggak Serandom kayak itu kan gue bisa tadi aja, langsung gue kita langsung skip skip aja aja. gitu. Atau aja. not interested ya Not bisa. interested. Ya. Iya bisa gitu. juga. Kalau misalnya dari teori ilmu komunikasi, Respect. Udah semprot. Aku juga udah. Oh, iya. Makanya digunain ilmunya dong. Kak. nggak, jadi ada apa sih teori yang ngejelasin bahwa apa yang kita tonton itu tuh sebenarnya bisa kita ini apa kontrol sendiri, ya. kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita terus mengkonsumsi apa yang emang sebetulnya nggak kita butuhkan, ya nantinya bakal ya itu wegah, ngerti nggak sih kalau Wegah, Iya serba kebanyakan. dimakan kan, jadi Iya. wegah gitu. Paham. Kayaknya emang bener butuh. Dari masing-masing kita butuh konsul ya. Berarti Iya gini, kalau misalnya pengingat untuk diri sendiri, berarti semua apa sih? Maksudnya apapun itu halnya Iya. itu kita tuh harus ngontrol dari diri sendiri gak sih? Betul. Iya. Iyalah. Ya, sebenarnya diri sendiri Ya. yang bisa kontrol gitu kan. Ketika apa ya? Gue mikirnya ketika bisa ngontrol sendiri, semuanya tuh ke kontrol. Awas keceletot. Semuanya. Awas Semua itu bisa ke kontrol gitu dengan ada kontrol diri yang bagus. Gue mikirnya sih kayak gitu. Nah, yang jadi susah tuh kita tuh kadang belum bisa ngontrol diri kita sendiri gitu. Untuk Itu misalnya emang susah gak sih? Tapi kayak misalnya Iyalah. dia kan SMP dia udah tahu kan hal begituan itu Oh iya, nggak wes. bisa ngontrol diri sebenarnya. Tapi kan itu memang informasi yang umum. No. Iya. Bedain edukasi sama ngerusak otak ya. Tolong bisa dibedakan ya. Paham kan? Paham kan gitu. Paham. Edukasi kita dapat dari sekolah kok. Ya, Udah tapi cukup kan itu aja. Cukup itu itu juga aja. edukasi itu gak diajarin di sekolah. Betul. Bagaimana Tapi lu ada gaya kejauhan. Kalau Anda Islam ada itu di Al-Qur'an. Iya. Ya. Bungkam dia. Iya. Ya, kalau itu gue nggak bisa ngelawan. Nggak muna aja nih gue juga nggak sih. Sebenarnya gue juga tahu dari Ya sama. sama. Tapi Sumber lu yang kemarin kita dapatkan sama. Udah lihat yang baru belum? Kita yang paling update. Udah lihat belum yang Udah. baru? Yang mana? Apa sih mahasiswa apa sih? Ya itu mahasiswa salah satu. Ah, Ada gua nggak lihat universitas. lagi. Iya Waduh. ditanya, enak nggak? Iya. Duh sini mah nih. Nggak Gua persen lihat. update mulu. Ini serius ya? Send. Apa? Send link. Oh mau di sendling katanya Ji. Enggak, ini untuk Send link apa riset karena penasaran. Send link. Kirim linknya. Oh sendling. Sendling. Tadi gue bilang apaan? Lu denger apaan? Enggak, gue kira kayak sendling apa gitu istilah sendling baru. Enggak ya. Tar lah. Di luar ini ya. Off record. Tapi ini, Balik lagi. Udah. Close. ini Oke. buat closingan kali ya. Gue ada Iya. kata-kata bagus nih. Apa? Ya, Untuk apa? kalian berdua. Tapi ini Ini kayak- biar gak komedi terusnya di closingnya. Tapi ini dari tadi kita ceritain kisah kita nih Mim, lu nggak ada spill, maksudnya hal yang bikin lu ini Lu juga kan? ngerti gak sih kenapa gue bisa kayak ada di titik ini? Gue paham sih. Kayaknya Karena emang dulunya berat. Iya. kayaknya gini. Tuh gue mikir gitu. Mima tuh butuh satu episode khusus. Untuk diri Nggak. dia sendiri. Ini satu season khusus. Gila. Karena yang tadi gue omongin kan Mim kayak Apa? kita gue tuh interest sama hal-hal yang berbau psikolog gitu kan, Aha. psikologis gitu. Kayak dulu gue mengamati orang gitu, tapi makin bertambahnya umur gue ngamatin diri gue sendiri Ya. gitu. Ya, Akan ya, ya. apa yang terjadi dari diri gue sendiri gitu. Ah. Mungkin lo sekalian tuh kayak gitu ya. Iya. Ya paham. Kayak ya udahlah. Jadiin pembelajaran dulu. Iya. Nah, kalau misalnya kalian bisa ketemu kita di real life, kalian bisa ngeliat lah muka-muka yang banyak tekanan tuh gimana. Iya. Dijarpan kan. Dan makanya mukanya makin tua. Ya. Iya. Si tua. Ya gue belum cukur ininya tua banget anjing. Enggak sih. Itu tadi gimana? Yang di bawah. Bawah dagu, bawah dagu. Iya, kan kalau yang atas kumis. Iya. Atasnya lagi alis. Alis. Atasnya lagi rambut. Rambut, dah. Atasnya lagi pantat. Udah bentuk. Udah. Nih ini Apaan, kata-katanya apaan? kayak gini katanya.
Gue dapat dari Instagramnya Jamie Ardian. Dia bilang gini, suara yang ada di dalam pikiranmu, mungkin itu bukan pikiranmu. Bentar gimana? Tidak kedengeran. Ulangin. Oke, ulangin. Suara yang ada di dalam pikiranmu, mungkin itu bukan pikiranmu. Mungkin itu kritikan dari temanmu, mungkin itu amarah dari orang tuamu, mungkin itu hinaan dari saudaramu, mungkin itu penolakan dari sekitarmu. Tapi sadarilah, tidak semua suara di kepalamu itu adalah suaramu. Anjing Oke? relate banget Dan belajar untuk membedakan mana pikiran kita dan diri kita adalah awal dari kebebasan. Wih, freedom. Ya, episode kali ini cukup Ditutup dengan jujur energi gue terkuras banget loh. Tapi relate gak? Anjing, Iyalah. jangan tanya lah. Oh, iya. Gue dari tadi udah ngomong. pertanyaan kapan nikah, kapan lulus, kapan Kapan-kapan. kapan Ya. nikahnya belum, Mbak. Ya guys, gitu kali Udah, ya. udah. Iya, episode yang sangat berat. Tapi mungkin banyak juga Respect. nanti kalau teman-teman mau cerita, Iya. boleh banget ya. Siapa kayaknya tahu kita ada yang butuh sepengalaman butuh gak sih? butuh beneran cerita untuk nyari apa ya? Di satu sisi ngebuat kalian lega, Yap. di satu sisi kita juga jadi belajar dari case itu Iya. gitu. Pengalaman kalian. Apalagi gimana kalau misalnya kita di posisi tersebut kan. Betul. Iya, jadi Bisa belajar. ceritanya di mana, Ji? Bisa banget Ya, follow dong. di Instagram kita Ruangan @ruangaman_podcast atau mau komen-komen di Spotify kita bisa banget ya. Di fallback, serius. Iya, enggak, maksudnya siapa tahu ada yang sama kayak Zarvan tadi butuh teman untuk ngobrol biar iya. Nah menghilangkan iya, kali aja ntar tekanan kita itu bisa tadi. bikin ini ya forum-forum discuss aja gitu, Iya, di off discuss record, aja. off record Iya. gitu. FGD. Kayak ini tau gak sih kalau di agama Kristen tuh yang ngumpul, Oh, ini apa? Pengakuan dosa gitu. enggak bu, ya bukan pengakuan dosa, tau gak sih misalnya ada orang-orang yang abis dia tuh punya trauma atau apa ngumpul di gua gereja, tahu, terus yang ngumpul ngelingker. ngelingker. Iya, ngelingker, iya. Iya, terus Gue ntar tahu tuh, itu di film-film ada tuh. iya, nah yang Tapi kayak gitu pas bikin yang pengakuan kayak dosa gitu. juga kayak gitu gak sih? Iya, tapi kan kalau pengakuan yang dosa, Gua Islam di gini kan, sini. maksudnya kalau pengakuan dosa kan Kristen banget. Nah ini tuh Kita juga Islam. kita semua Islam, mohon Yang maaf. Kristen takutnya kita Kobe. Enggak, maksudnya yang seperti itu kita kan tahu dari film ya. Tapi Iya, yang dari seperti film. itu Boleh dibikin dalam bentuk ya udah sharing Sharing, cerita. sharing. Bikin yuk. Boleh, bikin. Tapi nanti beli mic lagi, Jar. Enggak usah direkam anjing. Ya misalnya kita bisa bikin Google Meet, kita bisa bikin Discord gitu Tapi kan. bisa, kan gue bisa, pengennya ngelingker, Jar. Iya, itu lebih dapat loh, lebih Atau kita ini. kalau face to face tuh tatapan mata tuh benar-benar kayak Dapat gitu. tatapan matamu ya gitu. Udah mah. Kalau si Thank Jia you. udah Thank you guys. Ya, Bye. udah aja. Bye bye.